Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan konsultan digital. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan keberkahan dalam mengharungi kehidupan. Semoga di tahun 2024 akan menjadi tahun yang lebih baik, tahun yang lebih berkah untuk kehidupan kita, keluarga kita, saudara kita, dan semuanya para follower, para penonton, para subscriber dari konsultan digital. Hari ini kami lagi kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mas Ud, ya, dari mana? Dari Bangil Pasuruan. Dari Bangil Pasuruan, Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Udah nggak tahu berapa tahun yang lalu ya Ustadz ya. Saya pun sampai lupa pisnya yang mana. Itu kan kemarin sama istri juga nanya, yang tapi masih ingat, enggak tahu saya. Nanti cobalah kalau udah datang kan jangan inget lah gitu kan. Alhamdulillah Ustadz Mas'ud ini kebetulan anaknya mondok di Solo ya Ustadz ya. Dan beliau ketemu saya itu mungkin 2018 di Malang ya Ustadz ya. Malang. Sudah berapa tahun, 5 tahun, tapi karena saya seringnya untuk berkomunikasi sama beliau, bertukar kabar ya. Dan hari ini Alhamdulillah beliau menginjakkan ke gubuk kami di Center Konsultan Digital. Oke, kita akan tanya-tanya nih sama Ustadz. Beliau ternyata juga sebagai praktisi digital marketer ya. Jadi kami sesama praktisi itu tidak usah kita bersaing. Kalau bisa kita ini kolaborasi. Ya, karena tidak ada satupun manusia yang sempurna di muka bumi ini. Ya, kita akan saling selalu membutuhkan. Kalau memang beliau bisa memberikan kemanfaatan untuk saya, kenapa enggak? Ataupun mungkin saya sedikit punya ilmu yang mungkin bisa beliau keaplikasikan ke keluarga, teman, saudara, kenapa enggak? Jadilah manusia yang terus memberikan kemanfaatan, dan sebaik-baik manusia adalah yang selalu memberikan kemanfaatan banyak orang. Ustadz, mau nanya-nanya nih, apa yang menariknya Ustadz? Kepengen ketemu, dan setelah ketemu kita malam tadi sampai jam berapa Ustadz? Jam 1 ya? Jam 1, dan saya tuh nggak tahu karena bukan karena ada tamu sih sebenarnya, kok jam 4 lebih berapa menit itu saya kok udah bangun gitu kan. Beliau ternyata sudah bangun lebih duluan. Nah, apa Ustadz boleh saya dikasih komentar, masukan, mungkin pendapat bagaimana dengan perkembangan digital hari ini, dan mungkin dengan tahu persis bagaimana pola yang saya sharingkan dan saya tunjukkan beberapa klien kami. Silakan Ustadz. Ya, Alhamdulillah kedatangan saya tadi malam dari Jawa Timur ke Solo ya, sampai di Solo itu setengah 8. Setelah urusan selesai saya langsung sowan ke Sewu. Ini bukan gubuk menurut saya, ini markas besar ya, konsultan digital, Masya Allah. Ya, saya ketemu dengan Pak Arus ini 2018 ya, waktu yang cukup lama ya, tapi beliau intens untuk menyapa saya ya, dengan sistem yang beliau terapkan untuk menyapa semua database, termasuk saya, termasuk database yang mungkin database utama mungkin yang ada di servernya Pak Rus ini. Iya. Alhamdulillah dari apa yang beliau sering menyapa saya itu saya berpikiran, nah ini Pak Rus luar biasa, bisa masih menyimpan data kontak saya dari 2018 ya. Meskipun saya belum pernah memberikan manfaat kepada beliau, tapi saya merasakan apa yang beliau sapa saya itu bermanfaat sekali. Nah, Alhamdulillah. Dari situ saya sering menyanggupi untuk datang ke Solo, sowan ke Pak Rus, tapi ternyata Allah takdirkan baru tadi malam. Alhamdulillah. Dan biasanya kalau perjalanan jauh itu rasa lelahnya, capeknya ya tidak bisa diutarakan, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Namun tadi malam setelah ketemu dengan beliau, ngobrol panjang lebar, tidak terasa sampai jam 1 malam. Ya, bicara tentang perkembangan dunia digital marketing yang lebih tren sampai sekarang ini, Masya Allah, saya banyak mendapatkan banyak mendapatkan manfaat ya, yang selama ini saya belum pernah dapatkan di luar. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya dapatkan pertemuan singkat dengan beliau ini, ya meskipun kalau dihitung jamnya mungkin lama, tapi saya sangat singkat. Nah, tapi yang saya dapatkan faedah itu sungguh luar biasa. Ya, seakan-akan pertemuan kita selama 5 tahun dirangkum dalam 1 malam. Gitu. Nah, mudah-mudahan nanti pertemuan ini ada kelanjutannya. Amin. Dimudahkan untuk bertemu, dan mungkin saya juga harus ngambil ilmu yang lebih banyak kepada Pak Arus ya. Nah, mudah-mudahan juga teman-teman yang masih ingin belajar tentang digital marketing, monggo bisa langsung searching di Google aja ya.
konsultan digital. Gitu. Insya Allah beliau Ketemu ya Pak? yang menguasai halaman Google lah. Enggak lah. Itu semuanya bukan karena keahlian beliau sebenarnya. Semua ada kemudahan dari Allah SWT. Betul sekali. Betul Kita hanya ikhtiar bagaimana sih memaksimalkan untuk mencari maisha ya dengan ilmu yang sekarang kita mau tidak mau harus mendalami, yaitu di dunia digital. Betul Ya, kalau kita masih konvensional terus jaga toko fisik nunggu pembeli datang, wah, tunggu mainnya aja kapan kita akan bertahan gitu ya. Betul Nah, alhamdulillah dari penjelasan beliau ternyata mau tidak mau kita harus skill up, harus belajar ya, upgrade skill, memperbagi ilmu ya, mendalami ilmu lagi. Ternyata apa yang kita pelajari dulu itu sudah istilahnya harus diperbarui, sudah expired, harus diperbarui lagi. Dan luar biasa yang beliau sampaikan tadi malam, ya saya juga harus banyak manggut-manggut aja, tidak bisa membantah apa yang beliau sampaikan. Ya, dari sini insya Allah saya dengan beliau akan berkolaborasi, insya Allah bisa saling berikan manfaat. Amin. Ya, karena kembali lagi tadi yang sampaikan beliau bahwa sebaik manusia adalah yang memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lainnya. Amin. Amin. Apalagi umur kita tidak tahu sampai kapan. Setuju sekali. Ya. Singkat Ustadz, apa sih yang jenengan tangkap sepanjang saya sharing yang mungkin jenengan juga mewakili dari teman-teman di luar sana? Bagaimana cara untuk saya menjelaskan, bagaimana cara saya membuat sebuah analoginya, pola kerjanya, menurut jenengan yang lebih gampang ditangkap sebagai orang awam, anggaplah gitu. Apa sih yang jenengan bisa tangkap, beberapa ilmu yang mungkin bisa diaplikasikan tanpa harus bekerja sama dengan kami. Artinya dari sharing itu bisa mengaplikasikan. Yang jenengan tangkap apa saja termasuknya? Ya, selama ini mungkin banyak yang kita menyepelekan, yaitu database. Ya, selama kita punya banyak pelanggan, punya data kontak di HP kita banyak, tapi kita tidak bisa ngerumat. Ya. Ternyata itu adalah harta karun yang terpendam. Ya. Seharusnya kita gali harta karun itu. Kita bagaimana biar keluar emasnya, kita poles, kita filter mana yang aktif, mana yang enggak. Ya, dengan cara kita ya cobalah dengan menyapa mereka, bukan dengan hard selling, tapi soft selling. Betul sekali. Ya menyapa, menanyakan kabar. Ya, Pak Arus ke saya tidak pernah nawar apa-apa. Ya, mesti nanya kabar, gimana Pak Masud, kabarnya bagaimana hari ini? Ya, gitu. Ya, kan selama ini kita banyak yang terjadi pedagang atau marketing di luar itu selalu tekniknya selalu hard selling. Ya, baru menyapa langsung ditembak dengan jualan, ya, diperbarui dengan promosi. Ya, tentu orang semuanya tidak akan senang seperti itu. Sama juga kalau kita melakukan pada orang lain juga sama, ya, apalagi dengan mereka juga beban dari kita juga tidak senang. Maka yang disampaikan dengan sistemnya Pak Arus yang selama ini lakukan adalah soft selling, menyapa mereka, minimal menyapa. Ya. Jaga silaturahim. Dijaga silaturahim. Kemudian dengan menyapa itu ya terjadilah interaksi. Ya. Mungkin dulu ada yang kehilangan data kontaknya Pak Arus. Betul. Nah, ya. Tapi dengan disapa, oh iya ini yang saya cari. Betul sekali. Itu manfaatnya menjalin hubungan silaturahim melalui media digital seperti saat ini. Oke, selain database, terus bagaimana media berperan? Nah ya, itu kemudian kita tidak bisa mungkiri bahwa sekarang ini platform media sosial itu begitu pesat dan sangat bermanfaat sekali. Ini yang kurang dimanfaatkan oleh para pebisnis online. Ya. Mungkin mereka ya diantaranya mungkin kurang kreatif dalam membuat konten. Betul. Ya. Tapi sebenarnya menurut Pak Arus mudah sebenarnya buat konten gitu. Ya, nggak harus pinter ngedit video. Ya, ya cukup apa ada kita langsung share gitu aja. Realnya. Iya. Nah, harus menggunakan software mahal-mahal atau sudah dari HP kita rekam, kita upload, kita berikan sedikit caption atau komentar, cukup. Nah, yang penting intinya adalah istiqomah. Nah, ya. Ini yang berat. Bisa rutin, istiqomah itu kunci di dunia digital marketing adalah istiqomah. Tiap hari harus upload, tiap hari harus bikin konten. Ya. Mungkin Pak Arus. Oke, terima kasih Ustadz. Jadi banyak sebenarnya terlalu kompleks kalau kita ngomongin digital. Kadang-kadang kalau kita ketemu dengan startup, mau mulainya dari mana? Mulai dari hal yang sederhana.
Jadi yang disampaikan ini adalah sesuatu hal yang sering terjadi. 99% kasus yang ketemu di lapangan seperti itu. Ya bagaimana dengan Gmail-nya, bagaimana dengan sosial medianya. Jadi gini loh teman-teman, sederhana. Kenapa sih harus konsisten upload tiap hari? Sama halnya teman-teman punya toko di jalan raya pun, kalau nggak dibuka tokonya, nggak mungkin ada orang datang. Gitu Ustaz, sederhananya. Tapi setidaknya contoh, jenengan punya toko di pinggir jalan raya, tapi seminggu aja nggak buka, kayaknya tutup selamanya deh gitu. Nah, begitu juga berlaku dengan sosial media. Ketika seminggu, 2 minggu kita nggak ngupload, kan wajar, Ustadz. Ini jangan-jangan Ustadz tokonya udah tutup nih. Nah, maka minimal sehari itu mengkategorikan tokoku lo buka, gitu loh teman-teman ya. Dan itu lakukan dengan konsisten. Karena hasil tidak akan mengingkari usaha. Jangan dibalik ya, hasil itu pasti akan berusaha itu akan untuk menghasilkan sesuatu yang teman-teman inginkan. Maka dari itu teman-teman yuk teruslah belajar. Ya, kami insya Allah membuka waktu 24 jam sehingga teman-teman bisa datang ataupun kami ke tempat teman-teman, silahkan, tidak apa-apa. Ada sedikit ilmu yang pernah saya lakukan, pernah saya praktekkan, pernah saya buktikan, dan alhamdulillah sampai hari ini pun beberapa klien kami yang omsetnya dari ratusan sampai miliaran sudah banyak, dan bahkan yang sudah 2-3 tahun kami dampingi pun juga sudah lumayan banyak. Artinya teman-teman, saya tidak bakul jamu yang sok memberikan kemenangan dengan apa yang saya lakukan, enggak. Karena yang sempurna, yang pasti hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dari saya pribadi pastinya banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.